Bayangkara FC harus puas berbagi poin dengan Persita Tangerang setelah bermain imbang 1-1 pada laga pekan ke-11 BRI Super League yang berlangsung di Stadion Sumpah Pemuda Bandar Lampung, Sabtu 1 November. Persita terlebih dahulu unggul lewat gol Pablo Ganet pada menit ke-79 setelah memanfaatkan umpan dari Raiko Rodriguez. Namun Bayangkara mampu menyamakan kedudukan di menit ke-86 melalui tandukan bek asal Montenegro, Slavko Jamnovic, yang menjadi penyelamat tim dari kekalahan. Pertandingan berlangsung dengan tempo tinggi dan diwarnai 4 kartu kuning akibat duel keras antar pemain. Bayangkara tampil dominan di babak pertama dengan penguasaan bola mencapai sekitar 56%, namun gagal memaksimalkan jumlah peluang emas. Dengan hasil imbang ini, Persita memperpanjang rekor tak terkalahkan menjadi 8 pertandingan beruntun dan menempati posisi ketiga klasemen sementara dengan 18 poin dari 10 laga, sementara Bayangkara FC tertahan di posisi ke-7 dengan 15 poin. Pelatih Bayangkara FC, Paul Munster, mengaku bersyukur timnya mampu mencuri 1 poin di laga yang sulit. Di sisi lain, pelatih Persita, Carlos Pena, memuji ketahanan timnya yang mampu menahan tekanan Bayangkara hingga akhir laga. Laga Super Big Match tersaji di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar, Bali. Persib Bandung berhasil membawa pulang 3 poin usai menundukkan tuan rumah Bali United dengan skor tipis 1-0 Sabtu 1 November 2025 malam waktu Indonesia Barat pada lanjutan Super League 2025-2026. Sejak awal pertandingan, Persib tampil dominan dengan pressing tinggi dan permainan agresif. Beberapa peluang berhasil diciptakan, namun belum mampu menembus rapatnya pertahanan Bali United yang dikawal kiper Mike Hauptmajer. Sementara itu, Serdadu Tridatu mengandalkan serangan balik cepat untuk mengancam gawang Persib. Memasuki babak kedua, Bali United mulai berani keluar menekan. Rahmat Arjuna sempat memperoleh peluang emas saat berhadapan langsung dengan kiper, tetapi sepakannya masih dapat digagalkan. Petaka menimpa Bali United pada menit ke-66. Mirza Mustafik menerima kartu merah usai melakukan pelanggaran keras hanya semenit setelah masuk ke lapangan. Unggul jumlah pemain membuat Persib semakin gencar menekan. Usaha mereka akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-84. Beckham Putra melakukan penetrasi dari sisi kanan
dan mengirimkan umpan lambung yang berhasil dituntaskan Andre Jang dengan sundulan ke tiang jauh. Gol tersebut menjadi satu-satunya yang tercipta hingga laga usai. Dengan kemenangan ini mengantarkan Persib naik ke peringkat 3 klasemen sementara dengan 19 poin dari 9 laga. Pangeran Biru kini terpaut 5 poin dari pemuncak klasemen Borneo FC dan 1 poin dari Persija Jakarta di posisi kedua. Sementara Bali United tertahan di peringkat 8 dengan koleksi 13 poin dari 10 pertandingan. Laga menarik akan tersaji di Stadion Segiri Samarinda saat Borneo FC menjamu Dewa United pada pekan ke-11 Super League 2025-2026, Rabu 5 November 2025 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Pertemuan ini diprediksi berlangsung sengit mengingat kedua tim memiliki motivasi besar untuk meraih poin penuh. Dalam 6 pertemuan terakhir, Borneo FC lebih unggul dengan 4 kemenangan, sementara Dewa United 2 kali memetik hasil positif. Dari rentetan duel tersebut, Pesut Etam mencetak 9 gol dan hanya kebobolan 4 kali, menunjukkan dominasi mereka atas Dewa United. Musim ini, Borneo FC tampil luar biasa dengan performa tak terkalahkan. Tim besutan Fabio Lefundes itu kokoh di puncak klasemen dengan rekor sempurna berkat efisiensi serangan dan pertahanan solid. Keunggulan taktik serta kedalaman skuad menjadikan Borneo FC sangat sulit dikalahkan, terlebih saat bermain di kandang sendiri, Stadion Segiri. Sebaliknya, Dewa United masih berjuang menemukan konsistensi. Dari 8 laga terakhir, mereka hanya mencatat 3 kemenangan dan menelan 5 kekalahan. Performa yang tidak stabil terutama di lini pertahanan dan penyelesaian akhir menjadi tantangan bagi tim untuk mencuri poin di markas Borneo FC. Secara taktikal, Borneo FC dikenal dengan pressing tinggi, penguasaan bola dominan, serta transisi cepat dari bertahan ke penyerang. Umpan silang dari sektor sayap menjadi senjata utama mereka dalam membongkar pertahanan lawan. Sementara itu, Dewa United lebih mengandalkan pola build up pendek dan kombinasi antar lini untuk membuka ruang serangan. Namun, kelemahan mereka dalam mengantisipasi serangan balik kerap dimanfaatkan lawan untuk mencetak gol cepat. Untuk menghadapi Borneo FC, Dewa United harus bermain disiplin di lini belakang dan memanfaatkan setiap peluang yang ada. Di sisi lain, tuan rumah akan berusaha menekan sejak awal, mencari celah di sisi sayap, serta mengoptimalkan situasi bola mati untuk mempertahankan rekor sempurna mereka di musim ini. Diketahui, pertandingan ini diprediksi berlangsung seru dan menarik dengan Borneo FC bertekad memperpanjang tren positif. Sementara Dewa United siap memberikan kejutan di Samarinda. Kabar kurang baik datang untuk pendukung Persija Jakarta, The Jackmania. Striker andalan Macan Kemayoran Gustavo Almeida dipastikan harus kembali ke Brazil untuk menjalani operasi pemulihan cedera yang telah mengganggunya sejak awal musim. Musim ini, Gustavo baru tampil dalam 4 pertandingan di Liga Super 2025 hingga 2026 dengan torehan 1 gol dan 1 assist.
Minimnya menit bermain membuat kontribusinya belum maksimal lantaran cedera yang belum pulih sepenuhnya. Menurut laporan internal klub, keputusan Gustavo pulang ke Brazil menjadi solusi terbaik agar proses pemulihan berjalan optimal. Tim medis memperkirakan masa pemulihan akan memakan waktu hingga 3 bulan ke depan sebelum sang penyerang bisa kembali merumput. Dalam pernyataannya, pemain berusia 29 tahun itu mengaku tetap berkomitmen penuh untuk Persija meski harus menepi sementara waktu. Gustavo menegaskan bahwa dirinya akan tetap bersikap profesional dan siap membantu tim setelah pulih nanti. Ia menyadari tanggung jawab besar sebagai ujung tombak Persija dalam memburu kemenangan dan bersaing di papan atas klasemen. Sebelum bergabung dengan Persija, Gustavo dikenal sebagai striker haus gol. Saat memperkuat Arema FC, ia tampil impresif dengan mencetak 14 gol dari 16 pertandingan. Performanya berlanjut di musim 2024 hingga 2025 bersama Persija, di mana ia menjadi top skor tim dengan 18 gol. Kini, meski harus absen sementara karena cedera, Gustavo tetap optimis bisa kembali lebih kuat. Sang striker menegaskan akan memberikan segalanya untuk Macan Kemayoran ketika sudah pulih sepenuhnya. Rafael Struijk akhirnya mengakhiri masa sulitnya bersama Dewa United. Striker berusia 22 tahun itu mencetak gol perdananya untuk tim berjuluk Banten Warriors, sekaligus membantu kemenangan timnya atas klub Myanmar, Sun United. Gol spesial tersebut tercipta saat Dewa United menaklukkan Sun United dalam laga pamungkas Grup E AFC Challenge League 2025-2026 di Stadion Indomie Arena Tangerang, Sabtu 1 November 2025 malam. Gol Struijk berawal dari aksi brilian Ricky Kambuaya yang melakukan intercept di menit ke-61. Menerima umpan matang, Struijk bergerak cepat menyelinap ke area pertahanan lawan dan langsung melepaskan tembakan ke pojok kiri bawah gawang Sun United. Kiper lawan sempat melompat mencoba menepis bola, namun laju si kulit bundar terlalu deras untuk dihentikan. Bagi Struijk, gol tersebut menjadi akhir dari penantian panjang selama lebih dari 3 bulan tanpa torehan gol. Catatan itu tentu bukan waktu yang singkat bagi seorang penyerang. Diketahui, sepanjang membela Dewa United, Struijk memang belum menjadi pilihan utama di lini depan. Hingga kini, total menit bermainnya baru mencapai 232 menit di berbagai ajang. Meski begitu, penampilan impresifnya belakangan ini kembali membuka peluang besar bagi Struijk. Dirinya pun resmi dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia U23 pada ajang SEA Games 2025 di Thailand.